Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Bapak kebagian untuk menyampaikan materi. Begitu, sebelum ini dimulai, Bapak ingin Anda mengenal Bapak, walaupun pada dasarnya kalian sudah pada mengenal Bapak. Saya sayangkan kalau sampai ada siswa kelas 8 yang tidak mengenal Bapak itu, saya bertanya kenapa dan siapa mereka. Begitu, baik, Bapak akan awali dari hal yang pertama sekali, walaupun bagaimana tetap Bapak adalah orang tua yang harus memberikan yang terbaik buat kalian semua. Dan saya akan awali itu dari sebuah perkenalan. Baik anak-anakku, Bapak Iwan Suwanda, Bapak mengajar PKN di kelas 12, dan Bapak akan menjadi orang tua kalian selama di kelas 3 tahun, dan ini adalah tahun terakhir ini yang akan Bapak sampaikan. Sebelum Bapak menyampaikan tentang materi dan sebagainya, sengaja Bapak ingin menyampaikan beberapa hal di antaranya. Situasi ini tidak biasanya disampaikan, sehingga ada sedikit keraguan dari Bapak juga untuk bisa menyampaikan secara virtual seperti ini. Tapi dasarnya tak ada alasan untuk kita untuk bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Untuk itu, dalam kesempatan ini, di tengah-tengah pandemik yang ada, kita tetap bermohon, berharap, dan tetap berusaha bahwa kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita dapatkan. Selanjutnya, anak-anakku, ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan berkait dengan rencana pembelajaran pada masa yang akan datang. Di kelas 1, mungkin kalian sudah mendapatkan pembelajaran dari Bu Tati. Di kelas 2, Anda sudah mendapatkan pelajaran dari Bu Ani. Nah, mungkin di kelas 3, Anda akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda dari Bu Tati dan Bu Ani. Mungkin ada sedikit rada beda, karena yang pertama ibu-ibu, yang kedua ibu-ibu, yang ketiga ini bapak-bapak, dan beda bapak-bapaknya. Begitu, mari Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semua, terima, sambut, dan ikuti apa yang menjadi instruksi dan pembelajaran Bapak di dalam kesempatan ini. Dan Bapak yakin kalian siap untuk mengikuti pembelajaran di dalam online. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Anak-anakku, selanjutnya Bapak ingin sampaikan bahwa materi yang akan disampaikan nanti adalah pendidikan kewarganegaraan, artinya pendidikan yang akan memberikan pengetahuan kepada Anda sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, rencana materi yang akan disampaikan di kelas 12 nanti adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa materi pertama yang disampaikan yaitu bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita ini akan menyampaikan dari pertama. Apa saja yang bahas di sini, yaitu diantaranya Anda akan Bapak ajak bercerita tentang apa itu hak. Bapak percaya itu sudah dipelajari kelas 1 maupun kelas 2. Tapi tidak ada salahnya Bapak ikut kelas kali atau mempertajam atau mempertegas apa yang sudah disampaikan di kelas 1 maupun kelas 2. Hak. Lalu yang kedua, kewajiban. Di antara hal yang disampaikan, kita terlalu berkumandang tentang apa itu hak, dan kita tidak pernah bertanya apa itu kewajiban. Sedangkan menurut teori yang ada, kewajiban dulu laksanakan, baru Anda mendapat hak. Dalam materi ini disebutkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Artinya, Bapak ingin balik. Pelaksanaan kewajiban dulu, baru Anda mendapat hak. Nah, di dalam materi bab 1 ini, Anda akan mendapatkan pembelajaran apa saja yang menjadi hak di dalam kehidupan manusia secara utuh, apa itu pengertian hak asasi,
Dan apa itu kewajiban? Hak dan kewajiban ini akan berbaur menjadi satu kesatuan apabila keduanya mendapatkan kebersamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak mungkin hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, Anda tidak mungkin hanya melaksanakan kewajiban tanpa ada hak yang Anda tuntut dalam kehidupan. Sehingga di dalam bab 1 ini ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan berbangsa bernegara berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kenapa ini terjadi pelanggaran? Karena tadi tidak masuknya, tidak matchingnya antara hak yang harus Anda terima dengan kewajiban yang harus dilakukan. Maka dalam proses pembelajaran bab 1 ini, Bapak berharap Anda akan mampu menelaah, membedakan apa hak dan kewajiban, lalu pelanggaran-pelanggaran apa saja yang ada. Di samping itu, bab 1 ini akan membahas juga tentang bagaimana hak-hak warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya Anda sudah kenal, di kelas 1 sudah dipelajari, di kelas 2 juga dipelajari. Nah, di kelas 3 ini, kalian akan Bapak ajak bercerita seperti apa hak apa saja yang ada dan dijamin di dalam undang-undang. Sedikit pertanyaan, mengapa hak asasi harus ada di dalam undang-undang? Maka jawabannya untuk menjamin bahwa hak tersebut akan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Nah, tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari bab 1. Bab 1 bercerita tentang kasus pelanggaran hak asasi dan pengingkaran warga negara. Bab 2 akan bercerita tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia melalui jalur penegakan hukum. Artinya, kalau seseorang warga negara haknya dilanggar oleh orang lain, maka ada teori yang harus ditempuh bagaimana agar hak Anda terjamin dan terlindungi. Sedangkan tadi Bapak sudah sampaikan, hak seseorang sudah dijamin dan dilindungi di dalam undang-undang. Nah, bab ini akan bercerita tentang bagaimana warga negara dilindungi hak asasinya melalui sebuah jalur yang benar sesuai dengan ketentuan birokrasi yang ada, yaitu penegakan hukum di Indonesia. Ini akan bercerita tentang banyak hal, yaitu diantaranya saya ingin kalian benar-benar paham bagaimana cara mengajukan sebuah perkara ke pengadilan atau di dalam bahasa hukum disebut dengan acara baik pidana maupun perdata. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap persatuan-kesatuan. Mengapa bab ini disampaikan? Bapak akan berikan sebuah pemahaman dasar, yaitu bahwa kemajuan iptek, globalisasi adalah satu bentuk kehidupan yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa diinginkan secara menyeluruh oleh setiap bangsa di dunia ini. Artinya apa? Artinya iptek ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu negara, termasuk kalian. Buktinya hari ini, kalian mengikuti pembelajaran Bapak melalui video classroom atau dengan berbagai fasilitas yang ada. Nah, di dalam bab 3 ini, Bapak bukan hanya bercerita tentang teknologi kita, tetapi bagaimana pengaruh teknologi yang ada di dunia ini terhadap kehidupan bangsa dan negara. Tentunya kita akan berbicara ada pengaruh yang dianggap baik dan ada pengaruh yang dianggap negatif. Apa saja kita akan ceritakan nanti. Selanjutnya yang terakhir yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab ini sedikit bercerita tentang masa lalu, tentang hari ini dan tentang yang akan datang. Di antaranya, bab ini akan bercerita tentang bagaimana proses persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Ini yang akan menjadi catatan Bapak. Apa kaitannya dengan materi-materi sebelumnya? Yaitu bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya supaya hal-hal yang terjadi dalam pelanggaran hak asasi manusia,
dalam perlindungan hukum maupun dalam pengaruh iptek, tetapi persatuan-kesatuan Indonesia mampu tetap dijaga. Anak-anakku, pertemuan hari ini Bapak tidak akan bercerita banyak tentang hal itu, tapi Bapak ingin menyampaikan sebuah pesan. Anak-anakku, mungkin kita sedang dalam ujian, tapi yakinlah, orang yang diuji itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Untuk itu, bertawakallah, tetaplah berjuang, tetaplah berusaha, dan Anda makin dekatkan kehidupan kita ke dalam kehidupan yang Maha Kuasa. Makanya saya Allah akan menguji dari apa yang Allah berikan, dan kita harus lahir dari sosok orang-orang yang berhasil dalam ujian yang disampaikan oleh Allah. Itu saja anak-anakku, anggap saja pertemuan ini hanya pertemuan perkenalan Bapak dengan kalian. Tapi akhirnya Bapak ingin sampaikan, mari ikuti pelajaran ini sekali lagi dengan saksama, jangan ada keraguan, jangan banyak alasan, ikuti bahwa ini adalah yang terbaik. Selanjutnya anak-anakku, dari mana sumber yang ingin Bapak sampaikan? Ini, Bapak membuat sebuah buku. Buku ini adalah buku panduan yang akan dijadikan kalian sebagai literasi. Gunakan buku ini sebagai panduan, banyak di perpustakaan. Kalian boleh datang ke sekolah, pinjam, atau download langsung buku ini. Ini ada semuanya. Jadi, pada saat Bapak menyampaikan, kalian buka buku-buku ini, apa yang terjadi di buku ini, maka kalian bisa mempelajarinya dari kejauhan, dan suatu saat, kalau Allah mengizinkan pandemi ini selesai, mari kita bongkar semua isi buku ini untuk menjadi bahan diskusi. Bapak punya prinsip. Setiap kalian bertemu dengan Bapak di kelas maupun di ruangan ini, maka harus ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Dan saya yakin Anda adalah siswa terbaik Pasundan 8 yang akan mampu menjadikan pembelajaran di dalam setiap kehidupan yang ada. Anak-anakku, itu saja. Anggap ini sebagai pertemuan pertama, tetapi ini akan menjadi jembatan Bapak di dalam memasuki pertemuan-pertemuan berikutnya. Terakhir, ada sebuah pembahasan dari seorang filosof yang pernah Bapak baca. Bapak mendidik tentang materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bapak berharap sebelum Bapak mendidik orang lain, minimal Bapak mampu mendidik diri sendiri menjadi warga negara yang baik. Seorang filosof mengatakan, mendidik pikiran tanpa mendidik hati itu sama sekali bukan pendidikan. Artinya, Bapak menginginkan kalian pintar, Bapak menginginkan kalian punya banyak pengetahuan, tetapi satu yang paling pokok adalah bagaimana hati Anda terjaga untuk tidak melakukan perbuatan di luar aturan yang ada. Terima kasih anak-anakku, terima kasih atas segala perhatiannya, sampai jumpa dalam episode mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat presiden. Bisa